mendapatkan akar atau solusi daripada persamaan dengan cara menarik garis dari satu titik dari satu titik, kemudian ditarik garis singgungnya seperti ini. Ini di titik XN, kemudian ditarik garis singgungnya begitu. Garis singgung itu kalau dalam materi turunan kalkulus adalah effaction ya. Nah, garis singgungnya kemiringannya itu. Jadi ini ada garis diambil dari titik ini, kemudian diambil apa namanya tuh garis singgung. Garis singgung itu berarti kemiringannya effaction. Nah, didapatkanlah titik yang baru di sini xn plus 1. Nah, itu xn plus 1 kalau dilihat di sini lebih dekat dengan akar solusinya ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya terjadi sehingga dia makin lama makin dekat eh, solusi daripada persamaan. Nah, di sini xn plus 1 sama dengan Sn dikurangi fxn per f aksen xn. Ini didapatkan dari persamaan yang ini nih. Apa ini persamaannya? Persamaan garis ya. Y kurangi Y1 gitu ya. X dikurangi X1. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, saya sederhanakan aja. Nah, ya. Nah, ini adalah Y dikurangi Y1 begitu. Ini M itu adalah gradien ya, yaitu X dikurangi X1. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan persamaan garis. Ya, jadi didapatkanlah ini persamaan garisnya. Nah, Y kurang Y1. Nanti kalau M-nya udah jelas diganti yaitu dengan F aksen karena dia turunan ya. M itu adalah gradien, F aksen itu adalah turunan. Gradien dan turunan itu nilainya sama, yaitu kemiringan daripada garis. Jadi M-nya diganti dengan gradien di sini. Ini X dikurangi XN, X1-nya berarti di sini, ya kan? Y dikurangi Y1, Y1-nya ini bernilai berapa nih? Kalau XN plus 1 bernilai nilai 0, ya. 0, XN plus 1 kan di situ ya. Jadi Y sama dengan F aksen XN kali X kurang XN. Gitu ya. Yang digunakan ini Y sama dengan 0, sorry, Y sama dengan 0 sama dengan Sn plus 1, betul. Min Fxn. Nah, kalau, oh ya, ini Y-nya ini yang 0, sorry. Yang Y ini ya. Ya. Di sini 0-nya, di garisnya, titiknya, yaitu ketika Y sama dengan 0, maka apa? Nah, ketika Y sama dengan 0, X sama dengan N plus 1. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, ya X di sini sama dengan N plus 1. Jadilah 0 kurang ini, yang negatif Fsn, F aksen X, Xn plus 1 min Xn. Ya. Jadilah bentuk persamaan ini. Nah, persamaan ini dapatkan dari mana? Min Fxn dibagi F aksen, ya kan? Gitu ya. Xn-nya negatif, pindah ruas jadi positif. Gitu ya. Bisa bisa ubah-ubahnya. N plus 1. Gitu. Nah, kalau Y tadi sama dengan 0, kemudian X-nya
sama dengan xn plus 1, maka ini menjadi 0 kurang fxn, begitu. F faksen x sama x-nya xn plus 1 dikurangi x xn. Ini negatif, ini perkalian, pindah ruas bisa pembagian fxn per f faksen x. Xn plus 1 ini negatif, pindah ruas ke kiri menjadi positif, gitu ya. Jadi untuk titik berikutnya yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn per f aksen x. Gitu ya. Nah, itu gimana? X pangkat 2 min 2. X pangkat 2, kemudian min 2 sama dengan 0. Apa ini? Ya, kalau seperti ini dia nggak sama dengan nulisnya y sama dengan x kuadrat gitu ya. Kalau turunannya itu selalu ada y sama dengan x kuadrat kurang y aksen sama dengan 2x. Nah, itu. Jadi selalu ada y sama dengan tuh kalau fungsinya. Garis juga ketika ada garis itu kan ada y sama dengan x plus 1 gitu kan. Turunannya y aksen sama dengan 1 gitu ya. Ya. 1 pangkat 2 2x jadi 2. ya 2x ini 2 kurang 1 ya betul. Kalau y pangkat ini kan turunan, kalau kita menggunakan langsung yaitu kalau ada y sama dengan x pangkat n, berarti y aksennya adalah n min 1 gitu ya, kali x pangkat n min 1. Kalau pangkat 2 kurang 1 berarti 1 kali x pangkat 1. Gitu ya. Gitu ya, bisa ya Fahmi ya. Di kalkulus ini turunan. Jadi pada metode numerik kita langsung ini aja ya. Apa? Menggunakan bentuk ini. Metode yang dikenal dengan metode Newton-Raphson. Yaitu langkah yang digunakan dalam penyelesaian metode Newton-Raphson yaitu pilih nilai awal XI sembarang. Oke. Jadi bedanya dengan metode bisection dan metode apa? Bisection, kemudian regulasi. Nah, ini tebakannya cukup satu titik. Yaitu pilih nilai awal sembarang XI, satu aja. Nah, hitung XI plus 1. Nah, jadi kalau udah dapat XI, X1-nya, kalau digambar tadi, nah, XI yang mana? Yang ini kan? Ya, kalau mau dapat yang lain ya bisa di sini. Ya, atau di sini tebakan awal boleh bebas sembarang. Tapi hasil belum tentu namanya konvergen nanti. Ya, jadi tebakan boleh, oh tebakan dia melebar tuh, makin jauh. Maksudnya awalnya di sini, ternyata makin jauh. Nah, nanti kelihatan. Sama seperti beberapa metode lainnya. Jadi kalau konvergen, dari tabel Excel yang kita miliki, itu ada nilai selisih antara nilai Y-nya, ya, dia mendekati 0 ya, atau selisih errornya semakin mendekati 0, atau nilai Y-nya yang mendekati 0. Kalau Y-nya makin lebar, ya berarti nggak ada solusi di situ. Jadi bukan si metodenya yang salah, tapi tebakannya yang kita ganti gitu ya. Nah, jadi di sini sudah diketahui nilai awal sembarang, kemudian kita hitung XI plus 1 dengan rumus di sini, ya, yaitu di sini yang digunakan apa aja berarti? Titik sebelumnya, nilai X-nya kan? Apa fxi apa ini artinya? Nilai Y titik sebelumnya. Jadi kalau di sini ada X, XN, XI yang tadi, maka nilai Y-nya yang ini. Nah, titiknya di sini misalkan 10,5. Berarti di sini 10,
Y-nya 5. Berarti yang digunakan di sini adalah nilainya 5. Ya, ini 10, ini 5, ini turunannya atau kemiringan daripada garis. Efaksen. Efaksen didapatkan dari mana? Daripada fungsinya dulu. Nah, oke, kita langsung ke contoh. Contoh selesaikan persamaan berikut ini. Nah, kalau kita ambil sembarang tadi, min 1, kira-kira hasilnya 0 nggak? Min 1 pangkat 3 negatif. Ini positif. Positif 0 ya? Min 1 pangkat 3 min. Ini positif 0. Min 3 kali min 1 positif. Min 3 ya. Harusnya min 1 ya. Nah, kalau min 1 itu langsung 0 hasilnya. Kalau hasilnya langsung 0, berarti dia adalah akar solusi. Nggak perlu kita gunakan metode numerik. Ya, karena nilai ketika F min 1, ketika disubstitusi, dia nilainya adalah nilai eksak disebutnya ya. Yaitu kalau disubstitusi X sama dengan min 1, F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah min 1 kuadrat min 3 kali min 1 kurang 3. Nah, ini hasilnya min 1 plus 1 0 berarti plus 3 kurang 3 juga 0 berarti 0. Nah, ternyata di sini langsung akarnya adalah min 1. Nah, kebetulan itu tebakan biasanya kalau pangkat lebih dari 2 itu biasanya memang berkisar antara 1 min 1, 2 min 2 gitu ya. Dikarenakan itu paling mudah untuk mendapatkan akarnya. Nah, tapi karena kita belajarnya metode numerik, sebenarnya dimaksudkan itu bukan langsung nebak begitu ya. Nah, jadi digunakan tebakan sembarang awal. Nah, turunan pertama daripada fungsi tadi adalah oke. Nah, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3, yaitu f aksen x, pangkatnya turun 3x kuadrat. Oh, sorry, tadi salah saya. F x, x pangkat n, turunannya f aksen x, yaitu n, x pangkat n min 1 ya. Bukan n min 1, x pangkat n min 1, bukan, tadi salah. Jadi n, x pangkat n min 1 ya. Pangkatnya turun, jadi ya, f aksen X, ini 3, turun pangkatnya 3x kuadrat, 2x pangkat 1, ini min 3, dan ini hasilnya nilainya 0. Nah, sudah dapatkan f aksennya. Nah, kalau kita bikin tabel tadi, maka kita butuhkan X tadi ya. Kalau kita butuhkan nilai Y-nya merujuk ke mana? Sini ya. Ya. Nilai Y berarti X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 3X kurang 3. Kemudian setelah itu apalagi yang kita butuhkan sesuai dengan ini nilai X, nilai Fx, F aksen ya. Ya, turunannya. Berarti di sini adalah Y aksen atau F aksen merujuk ke gitu. Ya, merujuk ke turunannya. Saya nggak tahu kalau di Excel ada turunan, boleh pakai ya, silahkan aja. Nah, cuma saya belum ngecek ya. Nah, kalau enggak berarti manual gitu ya. Ya, ya. Kalau ada yang langsung boleh juga, menarik juga ya. Nah, ditambahkan. Sudah, berikutnya adalah berarti kalau di situ X, Y, Y aksen berarti apa lagi? XI plus A, XI plus 1. XI plus 1 apakah perlu digunakan kolom baru? Kayak enggak ya? Karena XI plus 1 langsung aja ke bawah ya. Iterasi pertama, iterasi kedua ya. Ini iterasi. Kalau ini XI kan, berarti XI plus 1 kan di bawahnya gini ya. 1, 2, berapa nilainya ya. Gitu. Gitu ya. Atau mulainya dari ini iterasi 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti di sini juga di tabel yang pertama, yang pertama enggak, tabel yang kedua. Yang di sini baris yang keduanya pakai rumus yang ini ya.
XI plus 1 sama dengan XI kurang fxn, fxi per fxn XI. Gitu ya. Tinggal menyesuaikan aja nanti yang dibuat oleh modul praktikumnya. Apakah kolomnya sama ataupun berbeda, nggak ada masalah. Yang penting konsepnya sudah dipahami ya. Nah, kemudian, fx1 tadi didapatkan nilainya adalah min 4. Kemudian f(x) dapatnya 2, maka digunakan untuk nilai x2 berikutnya yaitu 1 min 4 per 2 sama dengan 3. Nilai x2 bisa digunakan untuk mendapatkan nilai fx dan f(x) nya yang berikutnya. Sehingga didapatkan untuk iterasi berikutnya, awalnya didapatkan x2-nya 3, kemudian x3-nya 2,2, dan seterusnya. Di sini kita lihat tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini, ternyata xi plus 1. Ya, boleh seperti ini, boleh juga diurutkan ke bawah langsung juga boleh ya. xi 1, 3, 2,2 ya. Yang tabel ini boleh. Ya. xi plus 1 itu kan maksudnya iterasi berikutnya gitu ya. Nah, kemudian fxi di sini adalah min 4, fxi plus 1 di mana tuh? Fxi plus 1 kita perlukan ya? Nilai y-nya. Ya, itu nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu diperlukan ya ini karena nilainya itu sama 24 ya 5,8 5,8. Balik lagi bagaimana cara kita membuat tabelnya aja yang apa serapi mungkin ya. Nah, kalau tabel di sini dia memisahkan antara XI dan XI plus 1. Kalau kita nggak pisahkan juga bisa XI seperti yang saya buat tadi yaitu XI Y di aksen langsung di generate ke bawah ya. Karena I plus 1 itu kan ke bawahnya ya. Nah, I plus 1 itu ke bawahnya ke sini nih. I plus 1, plus 1, plus 1, Y, FXI plus 1 juga ke bawahnya. Nah, boleh, kalau disatukan boleh, dipisahkan juga boleh. Nah, kemudian ada contoh soal berikut ini. Estimate akar 2 sama dengan 1,421 menggunakan X0 sama dengan 1. Maksudnya adalah menggunakan tebakan awal nilainya sama dengan 1. Ya. Yaitu fx sama dengan 0, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Dari mana fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2? Dari mana? Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Fungsinya dari mana? Dari disuruh diminta estimasi tadi berapa? Akar X. Ya. Sorry, akar 2. Nah, gitu X sama dengan akar 2. X kuadrat sama dengan 2. X kuadrat kurang 2. Ya. Fx sama dengan X kuadrat kurang 2. Nah, ini yang diselesaikan. Kalau penyelesaian ini berhasil, dapat nilai X-nya, nah itulah nilai estimasi. Itu. Menyelesaikan persoalan ini sama seperti menyelesaikan nilai akar 2. Satu akar akar 2. Jadi menyelesaikan ini dengan metode nomor 2. Nah, tinggal akar 2 tadi, kayaknya sih akar 2 itu bentuknya irasional. Irasional itu maksudnya dia pengulangannya itu tidak berhenti di seperti 3,14, 25, 71 dan seterusnya. Nah, jadi karena dia tidak berhenti, maka kita perlu mendapatkan ketelitian sampai berapa begitu. Karena kalau yang rasional dia berhenti biasanya. Berhenti atau dia di belakangnya itu misalkan 2 gitu ya.
atau 31 gitu berulangnya gitu. Jadi dia berhenti. Kayaknya cirinya di situ. Bisa dilihat, nah tebakan saya tadi benar nggak? Nah ini kan ternyata eh, tebakan saya tadi benar bahwa dia irasional. eh, Apa nama itu? Ketelitiannya itu di belakang komanya itu memiliki pengaruh ya. Jadi eh, maka dilakukanlah dilakukan tadi fx sama dengan x suara kurang 2, kemudian turunannya adalah f aksen sama dengan 2x, dimasukkan ke dalam fungsi tadi xn plus 1, iterasi berikutnya maksudnya sama dengan xn dikurangi fx yang ini, fx-nya dibagi dengan f aksen x yaitu 2x ya. Nah, 2x di sini. Nah, 2x di sini dikasih indeks di situ. Kenapa dikasih indeks? Ya karena supaya sama dengan x yang ada di depan. Kalau nggak dia nilai x-nya x yang berapa nggak tahu juga kan. Ada banyak dikasih indeks. Begitu. Nah, baru bisa langsung di running. Karena kalau nggak dikasih indeks nanti dia akan ya bingung dia. Yang di depan ada indeks, yang di belakangnya nggak ada indeks. Jadi nggak bisa di run gitu. Jadi dikasih indeks yang sama yaitu xn ya, yaitu titik ke n. Xi juga boleh. Nah, tebakan awalnya adalah 1, maka langsung aja di input 1 kuadrat kurang 2 per 2 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 1,5. 1,5 langsung diinputkan lagi di sini kan. 1,5 dan seterusnya. Kalau kita bicara di Excel udah beres tuh ya. Sekali aja bawahnya udah beres. Nah, didapatkan awalnya 1,5, 1,4167. Kemudian, nah X3 sebenarnya 1,41426. Sekali lagi, saya nggak meminta teman-teman menghitung semuanya, apalagi pakai kalkulator, tapi coba pahami polanya, kemudian tampilkan dengan apa sekeren mungkin lah dalam hal data science gitu ya. Nah, ini bentuk ini ya. Nah, kalau misalkan ada kurvanya, tadi kurvanya ini seperti ini, kira-kira gambaran titiknya pergeserannya gimana XN. Kemudian tadi SM plus 1, titik berikutnya berapa misalkan SM plus 2 kan, posisinya apakah di sini, apakah di sini. Jadi kelihatan pasti hasil akhirnya nanti kira-kira mendekati di sini kan, gitu. Jadi itu yang pengen dilihat tuh. Apalagi kalau nanti ada model perbandingan beberapa. Ada bisection, ada regular value, dan ada beberapa lainnya. Gabung semua itu. Apa yang bisa dilihat? Apakah kecepatannya, apakah nilai errornya, dengan kemudian berapa, atau bahkan kalau metode ini, metode interruption, bahkan tebakannya. Karena tebakan tadi bisa jadi dia hasilnya cepat, bisa jadi hasilnya dia menjauh daripada nilai nilai solusi. Jadi tebakan juga berpengaruh, nah itu yang dieksplor. Ini tebakannya 1, coba kalau saya ambil tebakannya 10 ke sana, ke kanan, ya kan? Coba kalau tebakannya saya ambil ke kiri sana jauh, bisa nggak dia mendekatkan kepada nilai solusi? Nah itu yang di explore ya dari praktikumnya. Kalau praktikum memang standar di sana, tapi saya harap teman-teman itu dengan sudah ada format Excelnya itu yang jadi bahan untuk apa eksplorasinya, gitu ya. Kemudian berikutnya di sini apa? Nah, saya kira itu aja paling metode neutralisasi simple ya. Jadi nggak banyak sebenarnya. Ya. Nah, ini silakan kalau ada di apa? Ada di praktikum silakan dikerjakan. Kalau nggak ada di praktikum dikerjakan juga. Ya. Kan kalau nggak ada di praktikum dikerjakan di praktikum boleh, di luar praktikum boleh juga. Kalau nggak ada di praktikumnya, saya belum lihat. Kalau nggak ada di praktikumnya, ditugaskan sebagai tugas teori aja ini, ya, ya, yang ini ya.
dikerjakan pakai Excel yang ada di praktikum aja, sesep ya, biar apa namanya tahapannya, karena di praktikum tahapannya sudah lengkap, tinggal di input nilai ini. Kalau tadi akar 3 bagaimana cara hitungnya? Sama ya, X sama dengan akar 3, kemudian ya cara membuat formulasi awalnya jangan salah, yaitu X sama dengan akar 3, berarti X kuadrat sama dengan 3, X kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Jadi ini Fx-nya, gitu ya. Jadi F faktor X-nya sama dengan 2X, gitu ya. Nah, sisanya tadi tinggal buat Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi Fx per F aksen X. Saya kira itu selesai untuk materi pada pertemuan kali ini dengan mengenai metode Newton-Raphson ya. Bagi yang terlambat ya, ya begitulah ya, nggak apa-apa. Silakan dipelajari lagi, nanti ada recordnya ya. Kalau yang terlambat, tapi